Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Ini menarik nih, ada tetangga saya nanya, kenapa katanya kok sekarang timnas banyak banget main sepak bolanya nih di televisi. Baru kemarin Iya, udah iya, ada timnas lagi, sekarang ada iya. timnas lagi katanya. Mungkin Betul, betul. seru juga nih kalau kita bahas, bro. Ya, boleh, boleh. Kita bahas aja, bro, sekalian. Jadi gimana? Ya, kan gini. Indonesia kan kalau dulu ya, mungkin orang membandingkan masa lalu ketika Indonesia mungkin hanya bisa berkiprah di AFF yang tidak perlu namanya kualifikasi, kemudian SEA Games. Ya artinya paling kan itu apa durasinya juga per 2 tahun gitu ya. Ya, artinya pertandingan yang melibatkan timnas kita akhirnya jumlahnya juga terbatas, sangat sedikit. Hmm. Nah, berbeda dengan di era sekarang ini ketika timnas kita dari berbagai level usia sudah mampu melewati fase-fase kualifikasi gitu loh. Misalkan di Under 20 kita kan melalui jalur kualifikasi akhirnya bisa ke Piala Asia. Kemudian U23 pun begitu. U23 juga kan melalui fase kualifikasi kiprahnya bisa hadir di Piala Asia bahkan sampai ke level semifinal. Itu kan kemudian juga dari senior seperti itu. Senior pun melalui fase kualifikasi bisa tampil di Piala Asia. Artinya coverage media terhadap timnas, kemudian juga hak siar katakanlah ketika pertandingan timnas kita berlangsung, itu kan menjadi lebih sering. Dan ini bukan tidak mungkin bahwa inilah jualannya PSSI sekarang, bro, gitu loh. Iya ya kalau kita lihat ya, Eh, 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 kalau dulu mungkin ya, mungkin timnas hmm, Indonesia ini di televisi paling setahun sekian kali lah gitu ya, bisa iya, dihitung betul, jari lah kira-kira seperti itu. Tapi kan kalau betul. sekarang kemarin Piala Asia masuk, lah terus juga koalisi koalisi kualifikasi Piala Dunia juga kan. Iya, Kalau misalnya di babak pertama kalah ya sudah nggak ada lagi nih babak kedua. betul, betul. Apalagi kalau ini sekarang kita nih punya apa namanya kesempatan nih untuk lolos dari babak kedua ke babak ketiga. Di babak ketiga sudah menunggu ada 10 laga lagi timnas Indonesia. Iya, betul. Tapi memang yang mesti di-highlight tadinya kan saya sempat ini ya memberikan pernyataan bahwa ini adalah jualan PSSI. Mhm. Jadi boleh dibilang kalau dulu mungkin ya ketika ada kontestasi mengenai siapa yang menjadi calon ketua umum PSSI, biasanya calon ketua umum PSSI itu memberikan program-program yang akan bisa menghadirkan uang buat Hmm. PSSI. Hmm. Uang pembinaan, uang ya bagaimana cara tata kelola di PSSI-nya sendiri gitu loh. Mhm. Cuma kan masalahnya ketika kemudian siapa si A katakanlah terpilih, tentu dia ada keharusan untuk bisa menghadirkan uang dalam hal ini ya, dana Mhm. Mhm. untuk bagaimana PSSI bisa melanjutkan kiprahnya gitu loh. Mhm. Nah, sekarang ini kan kemudian juga sampai akhirnya Pak Erick Thohir juga terpilih, tentu orang juga akan berpikir bahwa Erick Thohir juga ini sosok individu yang mampu mendatangkan uang gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. cuma perbedaannya mungkin kalau dulu PSSI ketua-ketua umum yang lalu itu tidak melihat bahwa prestasi ini dari PSSI, dari timnas itu bisa menghasilkan uang, mungkin Mhm. belum mencapai tahap ke situ Mhm. gitu loh. Mhm. Nah, berbeda mungkin pada tahapan di eranya Erick Thohir katakanlah ya. Mhm. Mhm. Karena dia juga melihat bahwa yang menjadi sumber pendapatan potensinya ada di timnas, makanya timnas ini yang digenjot Mhm. bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana supaya timnas kita kiprahnya tuh lebih sering tercover oleh media. Dengan begitu akan mendatangkan yang namanya hak siar gitu loh. Mhm. Hak siar ini pastinya kan jatuhnya salah satunya ke PSSI. Ya. Nah, hak siar ini akan jumlahnya lebih banyak kalau pertandingan yang melibatkan dari timnas kita juga banyak gitu Iya, loh. betul. Makanya kalau kemudian under 20, under 23, kemudian senior bisa melewati fase-fase kualifikasi bahkan masuk ke ajang Piala Asia, ini sesuatu yang sangat menguntungkan buat pendanaan PSSI gitu Iya, loh. iya, iya. Nah,
kalaupun misalkan katakanlah pada akhir-akhir periode nanti Pak Erick Thohir tidak terpilih lagi, tapi kita punya jaminan bahwa kualitas timnas kita sudah mampu melewati kualifikasi dan bisa ke ajang Piala Asia, akan bahkan mungkin nanti ke Olimpiade atau ke Piala Dunia. Ini kan justru sesuatu pendapatan yang pada akhirnya ini menjadi sustainable gitu Ya, loh, Bro. ya, Jadi bisa terus-menerus tanpa harus melihat siapa sosok yang bisa membawa uang gitu loh. ya, ya, Tapi ya. PSSI sudah punya proyeksi bahwa dengan timnas kita tampil lebih sering, dengan timnas kita tampil di Piala Asia katakanlah, bahkan nanti di berbagai level usia, coverage media, hak siar televisi itu menjadi sumber pendanaan PSSI. Makanya tidak heran Pak Erick Thohir ini kan seorang bisnismen ya, Bro. Ya, mhm, Dia tahu betul bagaimana mengelola sebuah klub, katakanlah. Bagaimana dia di Inter dulu, Inter dia masuk kan dalam kondisi morat-marit, bahkan masih memorati juga bingung gitu loh, harus lepas tangan mhm, bagaimana cara menangani Inter. mhm. Begitu Pak Erick Thohir masuk, dia melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya yaitu bagaimana caranya supaya kesehatan dari pendanaan ini di klub itu bisa sehat kembali, yaitu dengan Hmm, prestasi gitu loh. hmm, hmm, Perlahan dengan pasti kemudian Inter juga bisa menjadi penguasa Eropa gitu loh, mhm. di champion Eropa. Itu juga kan salah satu bagaimana cara klub-klub bisa survive. Ya, Makanya kemudian apa yang dipraktekkan di Inter Milan, mungkin saja ini juga dipraktekkan di timnas kita, gitu, Bro. hmm. Ya memang benar sih ya. PSSI ini bagaimanapun juga untuk menyelenggarakan program-programnya yang mungkin selama ini cuma sedikit atau sebagian kecil saja program yang harus dilaksanakan. Padahal untuk transformasi sepak bola Indonesia butuh program yang banyak dan juga Betul. otomatis duit yang banyak, maka harus dipikirkan gimana caranya mendatangkan uang. Yang paling Iya, gampang dan juga mengikuti federasi-federasi lain adalah menjual timnas. iya, Makanya sekarang timnas ini kan harus menarik nih, harus menang terus. Jadi di sini iya, wajar sebenarnya kalau timnas ini membutuhkan pemain-pemain yang hebat dan kemudian kalau itu adanya ternyata mereka adalah kelahiran dari Eropa, ya sangat wajar dong kalau ini kemudian dijalankan. iya. Jadi kan ini boleh dibilang ada beberapa hal yang dilakukan melalui satu tindakan, tapi manfaat yang didapat itu banyak, gitu Mhm, loh. Cara untuk mendapatkan pendanaan adalah bagaimana dengan menjual ya, menjual mhm, timnas dalam tanda kutip gitu loh. Menjual timnas dari segala level usia. Dengan bagaimana cara menjualnya? Yaitu dengan meningkatkan prestasi timnas. mhm, mhm, Bagaimana peningkatan prestasi timnas? Ya pertama memang pembinaan di dalam negeri itu udah mhm, pasti. mhm, Kemudian kita juga membuka peluang terhadap pemain-pemain dari apa keturunan ya. mhm, Pemain keturunan katakanlah mereka diaspora mau mau berkiprah di timnas terbuka gitu loh. mhm, mhm, Ini sesuatu hal yang sebetulnya wajar dan rasanya kan kalau misalkan ya setiap federasi olahraga hanya menggantungkan harapan pendanaan dari pemerintah, rasanya kok nggak ini ya, ya, nggak akan bisa maju ya, itu ya, federasi olahraga. Nah, ya, berkaca dari situ, makanya bagaimana PSSI berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, berusaha untuk melakukan ekspansi-ekspansi dengan cara ya seperti itu. Ekspansinya dalam pengertian membuka keran-keran terhadap kemungkinan pemain-pemain diaspora hadir, membuka kemungkinan terhadap pemain-pemain Indonesia lokal yang akan abroad. Itu kan juga sebuah pencapaian gitu loh, Bro. mhm, Jadi kalaupun misalkan ada beberapa selentingan orang-orang yang mungkin mempertanyakan, mungkin mereka hanya melihat pada satu sisi, tapi mhm. tidak melihat secara global bagaimana strategi dari PSSI, bagaimana strategi dari Pak Erick Thohir untuk bisa bagaimana PSSI ini selain bisa berprestasi, dia juga bisa mandiri gitu loh, Iya, Bro. betul, betul. Nah, ini memang mungkin cuman otak pengusaha yang nyampe nih kalau bisa seperti itu. Jadi PSS ini harus bisa dapat duit banyak nih gitu kan. Iya.
Sebetulnya saya juga berharap begini ya, bukan cuma kita bisa mengandalkan jualan dari timnas, Mhm, tapi bagaimana liga di Indonesia, Liga 1 terutama, itu kemudian juga bisa menciptakan sesuatu gitu loh. Menciptakan atmosfer sepak bola. Karena ekosistem sepak bola Indonesia itu sangat besar. mhm, Potensinya sangat luar biasa. Kalau ini dikelola dengan baik, memang sudah ada apa namanya upaya-upaya ke arah situ. mhm, Salah satunya mendatangkan pemain-pemain dari luar, mhm, kemudian mendatangkan marquee-marquee coach, kemudian juga banyaknya pemain-pemain muda yang bisa berkiprah di liga. mhm, Itu kan sebuah ini ya simbiosis mutualisme antara mhm, PSSI dengan liga. Itu mhm, adalah sesuatu gambaran yang ideal. mhm. Bagaimana liga juga bisa memprovide selain memprovide kebutuhan timnas berupa pemain, tapi dia juga bisa memprovide keuntungan-keuntungan finansial Iya, buat iya, PSSI. iya, Dan ke arah situ sepertinya sudah ada. Dan ini semua harus bisa katakanlah semua stakeholder sepak bola nasional itu harus ikut ikut ini ya, ikut urun rembuk dan ikut berpartisipasi iya. bahkan pada tingkat fans sepak bola gitu bro. Betul. Dan fans sepak bola Indonesia ini termasuk gokil. Nah, Kemarin gokil aja itu sampai pasti. waktu di Qatar itu sampai ada klub yang minta bantuan sama apa supporter timnas Indonesia kan lucu Iya, jadinya. Tapi ya iya ini betul. karena gokilnya apa namanya fans sepak bola Indonesia bahkan kemarin ketika Indonesia masuk semifinal itu kan nonton barengnya ada di mana-mana. Seluruh Indonesia bro. Iya. Bayangkan seluruh Indonesia berapa ratus juta yang bisa menonton pertandingan timnas kita. Ini kan potensi apa coverage dari media, kemudian hak siar itu juga akan semakin meningkat Hmm. harganya ya. Hmm. Jadi PSSI itu punya bergening yang cukup besar untuk katakanlah menjual Mhm. kepada pihak televisi. Mhm. Dia dengan gambaran dia breakdown aja bahwa kalau misalkan timnas bermain itu berapa ratus juta pasang mata yang menonton pertandingan Iya, itu. betul. Jualan media, jualan iklan, promosi dan Mhm. segala macam ada di situ di Iya, televisi itu. Ini iya, artinya setiap kali satu pertandingan timnas itu bisa cakupan harganya juga cukup besar, sangat besar iya, malah gitu loh. iya, Nah, dengan partisipasi dari level berbagai level usia U20, 23 dan senior dan kita juga melihat mereka bisa melalui tahapan kualifikasi, tidak berhenti sampai situ, kemudian di turnamen Piala Asia, bahkan mungkin bisa lanjut ke level-level yang iya, berikutnya. iya. Ini kan ada satu potensi hak siar yang makin bertambah, gitu bro. Yang untung sebenarnya yang setahun ini nih, yang tahun 2024 ini nih, udah kontrak setahun, ternyata timnasnya banyak. Kalau misalnya melolos ke babak ketiga nih di bulan akhir tahun Hah? ini nih ya 3 bulan aja nih, kalau nggak salah September, Oktober, November ada 6 laga timnas main. Wah, nambah lagi. Betul. Betul. Nah, itu kan sebagai gambaran ya bahwa kalau prestasi Indonesia stabil bisa melewati apa namanya tahapan-tahapan yang seperti Mhm, itu kan potensi hak siar akan bertambah. Dan mhm. bisa jadi nanti sebelum katakanlah apa kompetisi-kompetisi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia dan segala macam itu selesai, Hmm. pada periode berikutnya ini PSSI lebih punya bargaining power gitu Ya, loh. betul. Dan eh, kita ngebayangin stasiun televisi ini di Indonesia banyak gitu loh. Kalau ini dilakukan tender dengan bagus ya, Mhm. tentu akan banyak nih stasiun televisi yang berminat untuk menayangkan timnas kita. Iya, Dan banyaknya tender, artinya marking up nilainya. untuk price itu Iya, kan akan lebih lebih iya, meninggi gitu bro. iya. Tinggal nanti berani berapa gitu kan. Wani Piro. Wanipiro, Wanipiro betul. Ya ini menurut saya adalah Eh, satu hal yang akan menjadi legasi. Ini belum setahun kalau nggak salah ya. betul. Eh, akan menjadi legasi ke depan ya bahwa PSSI itu nanti akan punya
ini ya, punya apa namanya sumber pendapatan yang cukup apa ya, cukup stabil lah, asal bener ngelolanya kan gitu. Iya, kan yang selama ini dikeluhkan adalah transparansi di PSSI. Ya, ya. Nah, kalau transparansi di era Erick Thohir, kemudian mereka juga melihat pada fungsi pasar ya, Mhm, fungsi pasar diletakkan pada posisi yang proporsional, mhm, ini tentu kan akan lebih memungkinkan terjadinya transparansi, saya pikir. mhm, Nah, kalau misalkan nanti ada kontestasi mengenai siapa yang akan menjadi ketua umum PSSI berikutnya, mhm, tidak lagi bingung gitu loh. mhm. Tidak lagi melihat pada ini orang ini siapa yang bisa bawa duit nggak gitu loh. Tapi Benar. eh, eh, tapi dia akan melihat bahwa PSSI sebetulnya sudah punya potensi pendapatan Mhm, dari misalkan kita berharap sekali dari liga ya, mhm, liga berjalan dengan bagus. mhm, Kemudian potensi pendapatan dari hak siar timnas kita mhm, dan segala macam hal lah, mengenai merchandise. Itu juga kan harus dikelola dengan baik. mhm. Jadi ke depannya kalau kita melihat bahwa pendanaan dan sumber daya PSSI untuk mendapatkan finansial yang lebih cukup, kita tentu punya harapan bahwa pembinaan sepak bola Indonesia, manajemen persepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, gitu, lebih profesional lagi. Karena ya itu tadi kita tidak pernah takut lagi dengan kekurangan dana gitu, katakanlah seperti itu ya. Mhm, Selama dana itu dikelola dengan benar dan baik ya, transparansi lah boleh dibilang. mhm. Nah, ini juga kan akan membuat gairah persepak bola nasional akan juga bertambah gitu loh. Ya, Karena melihat bahwa potensi-potensi dari sepak bola ini sangat besar gitu. ya. Oke, kalau gitu saya simpulkan sedikit ya bahwa kenapa banyak sekali laga timnas yang tayang di televisi belakangan ini ya karena satu timnasnya tidak hanya senior. Kalau dulu-dulu kan cuman seniornya aja. Sekarang ada seniornya, ada kelompok umurnya kan ya. Dan juga jangan salah ada perempuannya juga loh. Indonesia sekarang Iya, lagi dikembangkan juga nih ya. Nah, terus betul. dari masing-masing kelompok ini juga prestasinya nggak cuma sekali main terus selesai gitu kan. Kayak Betul. senior ini dia bisa masuk ke babak kedua. Di babak kedua ada sekian laga ya. Dan kalau misalnya nanti lolos nih ke babak ketiga, di babak ketiga udah ada jelas lagi ada 10 laga lagi. Jadi akan banyak sekali laga-laga yang nanti ditayangkan di televisi. Dan itu adalah sumber pendapatan PSSI. Dan ini di sini pentingnya PSSI memiliki timnas dengan pemain-pemain yang yahut, yang keren, yang bagus, Betul. bermainnya hebat. Makanya disinilah kemudian siapapun yang bisa bermain untuk timnas Indonesia, tidak hanya dari pemain liga Indonesia, maksudnya dari liga manapun, selama dia bisa jadi bagian dari timnas Indonesia, itulah yang diangkat ya. Jadi diangkut oleh Pak Erick Thohir nih jadi bagian dari timnas supaya apa timnasnya berprestasi. Gitu ya, Betul. Bro ya? Saya setuju seperti itu, Bro. Ya. Nah, sobat sendiri setuju nggak kayak gitu bahwa ternyata PSSI ini jualannya timnas? Setuju nggak setuju? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolannya. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you, Bro.